Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Putri Rahadian Diah Kusmawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Laboratorium kelas A. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penggunaan peralatan laboratorium biologi dan kimia mengenai mikroskop, alat peraga biologi, bahan kimia, dan alat berbahan dasar kaca juga keramik. Kemudian, perkenankanlah kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Nina Triana Ningsi dengan NIM 2319033. Kemudian ada Pipi Faida dengan NIM 2319049. Yang ketiga ada Tiara Chandra Sukma dengan NIM 2319052. Yang keempat ada Riza Nati Fitrina dengan NIM 2319053. Yang kelima ada Bintang Sabrina dengan NIM 2319067. Dan yang terakhir ada Ratna Sari dengan NIM 2319071. Untuk materi kami itu ada 6 poin. Yang pertama, penggunaan dan perawatan mikroskop. Yang kedua, mengenai penggunaan dan perawatan alat peraga biologi. Yang ketiga, mengenai penggunaan dan perawatan preparat. Yang keempat, mengenai penggunaan dan perawatan bahan kimia. Yang kelima, ada penggunaan dan perawatan alat laboratorium berbahan kaca. Dan yang terakhir, mengenai penggunaan dan perawatan alat laboratorium berbahan dasar keramik. Pembahasan yang pertama yaitu penggunaan dan perawatan mikroskop. Sebelum mengenai penggunaan mikroskop, kita ketahui dulu fungsi mikroskop adalah untuk mengamati benda-benda yang terlihat kecil menjadi lebih besar. Kemudian untuk cara menggunakan mikroskop, yang pertama pastikan mikroskop terletak pada tempat yang aman. Kemudian atur cahaya dan letakkan kaca benda atau objek kelas beserta objek yang akan diamati. Selanjutnya, jepitlah kaca benda dengan penjepit yang terletak di atas meja objek. Kemudian, sambil dilihat dari samping, turunkan lensa objektif secara perlahan dengan menggunakan pemutar kasar, hingga jarak lensa objektif dan preparat yang diamati kira-kira 5 mm. Kemudian, setelah itu, preparat terlihat dengan menggunakan pemutar halus, naik turunkan lensa objektif agar tepat pada fokus lensa atau preparat terlihat lebih jelas. Dan yang terakhir, agar diperoleh perbesaran kuat, kita dapat mengganti atau mengubah lensa objektif dengan cara memutar revolver. Kemudian untuk cara perawatan mikroskop, yang pertama yaitu lensa dibersihkan secara berkala, kemudian di samping di lemari yang sejuk. Yang kedua, jika mikroskop mengalami kerusakan seperti terlepasnya pemutar halus atau kasar, maka sebaiknya dipasangkan kembali. Jika tidak bisa, sebaiknya hubungi pihak laboratorium untuk membantu mengatasi masalah ini. Yang ketiga, mikroskop biasanya digunakan dalam praktikum struktur sel, mekanisme transport, dan membran, dan lain-lain. Selanjutnya, penggunaan dan perawatan alat peraga biologi. Alat peraga di laboratorium biologi digunakan untuk mempermudah kita mempelajari sesuatu. Misalnya, kita ingin mempelajari tentang tubuh manusia. Kita tidak mungkin untuk membedah tubuh manusia lain untuk mempelajarinya. Dan disinilah peran penting alat peraga untuk kita memahaminya. Beberapa contoh alat peraga yang ada di laboratorium biologi seperti model anatomi manusia dan model binatang dan tumbuhan yang gambarnya ada di makalah. Tujuan sarana laboratorium dalam proses pembelajaran antara lain yang pertama, 1. Mengembangkan keterampilan siswa dalam hal pengamatan, pencatatan data, dan penggunaan alat. Yang kedua, melatih siswa dalam hal ketelitian, mencatat, dan melaporkan hasil percobaan. Yang ketiga, melatih siswa agar bekerja cermat dan mengenal batas-batas kemampuan pengukuran. Yang keempat, merangsang daya pikir analitis siswa melalui penafsiran eksperimen. Yang kelima, memperluas wawasan siswa tentang kerja laboratorium. Yang keenam, mengembangkan kejujuran dan rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, melatih siswa dalam merencanakan percobaan lebih lanjut. Selanjutnya ada perawatan alat peraga.
Cara memperlakukan alat dan bahan harus dilakukan secara benar, karena perlakuan yang salah dalam membawa, menggunakan, dan menyimpan alat dan bahan di laboratorium IPA dapat menyebabkan kerusakan alat dan bahan, terjadinya kecelakaan kerja, serta dapat menimbulkan penyakit. Adapun cara memperlakukan alat-alat laboratorium yang baik menurut Edukasi.net 2008 adalah: yang pertama, membawa alat sesuai petunjuk penggunaan. Yang kedua, menggunakan alat sesuai petunjuk pengguna. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, menyimpan alat. Untuk yang selanjutnya adalah penggunaan dan perawatan preparat. Preparat adalah benda yang menjadi objek pengamatan melalui mikroskop dalam sebuah penelitian ataupun praktikum, di mana biasanya objek yang akan diamati berukuran sangat kecil. Preparat dalam mikroskop itu membutuhkan meja preparat. Meja preparat adalah bidang kecil pada mikroskop yang digunakan untuk meletakkan sebuah sampel yang akan diamati, di mana biasanya pada meja preparat terdapat sebuah capit ataupun klip yang digunakan untuk memegang sampel agar tidak mudah bergeser. Preparat adalah bagian mikroskop non-optik yang terbuat dari logam atau plastik. Cara membersihkan preparat dapat dengan menggunakan kain flanel ataupun dengan tisu dengan gerakan yang searah. Untuk membersihkan debu yang terselip pada bagian mikroskop, maka dapat menggunakan sebuah kuas kecil ataupun kuas lensa kamera. Untuk selanjutnya yaitu penggunaan dan perawatan bahan kimia. Pengenalan sifat dan jenis bahan kimia akan memudahkan dalam cara penanganannya, yakni cara pencampuran, mereaksikan, pemindahan atau transportasi, dan penyimpanan. Untuk kerusakan bahan-bahan kimia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama udara, yang kedua ada cairan seperti air, asam, basa, dan cairan lainnya. Yang ketiga ada panas atau temperatur. Yang keempat mekanik. Yang kelima sinar. Yang keenam api. Dan yang ketujuh yaitu sifat bahan kimia itu sendiri. Dan untuk penyimpanan bahan-bahan kimia, selain memperhatikan ketujuh sumber kerusakan tadi, juga perlu diperhatikan faktor lain, yaitu yang pertama interaksi bahan kimia dengan wadahnya. Bahan kimia dapat berinteraksi dengan wadahnya dan dapat mengakibatkan kebocoran. Yang kedua, kemungkinan interaksi antar bahan dapat menimbulkan ledakan, kebakaran, atau timbulnya gas beracun. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, beberapa syarat penyimpanan bahan secara singkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan beracun. Syarat penyimpanannya yaitu ruangan dingin dan berventilasi. Dan yang kedua, jauh dari bahaya kebakaran. Yang ketiga, dipisahkan dari bahan-bahan yang mungkin bereaksi. Yang keempat, keran dari saluran gas harus tetap dalam keadaan tertutup rapat jika tidak sedang dipergunakan. Dan yang kelima, disediakan alat pelindung diri, pakaian kerja, masker, dan sarung tangan. Yang kedua, bahan korosif. Syarat penyimpanannya yaitu yang pertama, ruangan dingin dan berventilasi. Yang kedua, wadah tertutup dan beretiket. Dan yang ketiga, dipisahkan dari zat-zat beracun. Untuk yang ketiga, bahan mudah terbakar. Syarat penyimpanannya yaitu yang pertama, temperatur dingin dan berventilasi. Yang kedua, jauhkan dari sumber api atau panas, terutama loncatan api listrik dan bara rokok. Dan yang ketiga yaitu tersedia alat pemadam kebakaran. Yang keempat, bahan mudah meledak. Syarat penyimpanannya yaitu yang pertama, ruangan dingin dan berventilasi. Yang kedua, jauhkan dari panas dan api. Yang ketiga, hindarkan dari gesekan atau tumbukan mekanis. Untuk yang kelima, bahan oksidator. Syarat penyimpanannya yaitu 1. Temperatur ruangan dingin dan berventilasi. Yang kedua, jauhkan dari sumber api dan panas, termasuk loncatan api listrik dan bara rokok. Dan yang ketiga, jauhkan dari bahan-bahan cairan mudah terbakar atau reduktor. Yang keenam, bahan reaktif terhadap air. Syarat penyimpanannya, yang pertama, temperatur ruangan dingin, kering, dan berventilasi. Yang kedua, jauh dari sumber nyala api atau panas. Yang ketiga, bangunan kedap air. Dan yang keempat, disediakan pemadam kebakaran tanpa air. Yang ketujuh, untuk bahan reaktif terhadap asam. Syarat penyimpanannya, yang pertama, ruangan dingin dan berventilasi. Yang kedua, jauhkan dari sumber api, panas, dan asam.
Yang ketiga, ruangan penyimpanan perlu didesain agar tidak memungkinkan terbentuk kantong-kantong hidrogen. Dan yang keempat, disediakan alat pelindung diri seperti kacamata, sarung tangan, dan pakaian kerja. Yang kedelapan, untuk gas bertekanan, syarat penyimpanannya. Yang pertama, disimpan dalam keadaan tegak berdiri dan terikat. Yang kedua, ruangan dingin dan tidak terkena langsung sinar matahari. Yang ketiga, jauh dari api dan panas. Dan yang keempat, jauh dari bahan korosif yang dapat merusak keran dan tutup-tutup. Baik, untuk materi yang selanjutnya, yakni mengenai penggunaan dan perawatan alat laboratorium berbahan dasar kaca. Peralatan gelas atau kaca laboratorium adalah berbagai peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca. Biasanya, peralatan gelas digunakan saat percobaan ilmiah dalam bermacam-macam laboratorium seperti lab kimia, lab biologi, lab genetika, lab mikrobiologi, dan lain-lain. Saat ini terdapat beberapa peralatan yang sudah terbuat dari bahan dasar plastik. Namun demikian, peralatan laboratorium yang terbuat dari gelas kaca masih menjadi primadona karena berbagai sifat kaca, salah satunya yaitu tahan panas, inert, transparan, dan lain-lain. Materi berikutnya yakni mengenai alat gelas kaca yang biasa digunakan di lab kimia. Pengelompokan alat gelas atau kaca terbagi menjadi tiga. Yang pertama, peralatan dasar. Yang kedua, peralatan ukur. Yang ketiga, peralatan analisis. Peralatan dasar meliputi gelas piala, Enmeyer, tabung reaksi, cawan pipet, dan botol preaksi. Yang kedua ada peralatan ukur, meliputi gelas ukur, pipet volume, burat, botol, BOD, dan lain-lain. Yang ketiga ada peralatan analisis, yakni meliputi termometer, pignometer, dan elektroda. Dan yang terakhir ada alat dari gelas seperti tabung reaksi, itu masuk kepada peralatan dasar. Labu Erlenmeyer masuk pada peralatan ukur. Materi berikutnya mengenai perawatan alat gelas dan kaca. Untuk menghilangkan noda pengotor pada alat gelas diperlukan larutan pencuci tertentu, seperti pencucian pengotor pada gelas semacam noda besi. Noda besi dapat dibersihkan dengan larutan asam klorida. Noda belerang dapat dibersihkan dengan larutan amonium sulfat. Noda lodium dapat dibersihkan dengan larutan natrium triosulfat. Noda karbon dapat dihilangkan dengan natrium hidroksida. Minyak dan lemak dapat dihilangkan dengan cara mencuci alat gelas dengan larutan deterjen hangat. Noda kerak dapat dihilangkan dengan larutan 5% natrium metasilkat dan air. Kemudian, untuk perawatan terhadap peralatan berbahan dasar kaca, yang pertama, penyimpanan. Peralatan harus bertemperatur antara 270 Celcius sampai 370 Celcius dan diberi tambahan lampu 25 watt. Yang kedua, ruang penyimpanan diberi bahan silikon sebagai zat higroskopis. Yang ketiga, pada waktu memanaskan tabung reaksi hendaknya ditempatkan di atas kawat basah. Yang keempat, gelas yang akan direbus hendaknya tidak dimasukkan langsung ke dalam air mendidih, melainkan direndam dengan air bersih dan didinginkan, kemudian ditambahkan deterjen. Yang kelima, debu, keringat, minyak dari telapak tangan mudah menempel pada peralatan berbahan baku gelas. Yang keenam, letakkan peralatan berbahan baku gelas di tempat ketika tidak digunakan. Berikutnya ada
keunggulan dan kelemahan bahan laboratorium dari bahan gelas atau kaca. Yang pertama, ada keunggulan peralatan laboratorium terbuat dari bahan kaca. Poin yang pertama, bahan baku gelas tahan terhadap reaksi kimia. Yang kedua, bahan baku gelas tahan terhadap perubahan temperatur yang mendadak. Yang ketiga, bahan baku gelas memiliki koefisien Y yang kecil. Dan yang keempat, bahan baku gelas memiliki daya tembus cahaya yang besar. Sedangkan kelemahannya, bahan baku gelas mudah pecah terhadap tekanan mekanik. Yang kedua, bahan baku gelas mudah tumbuh jamur sehingga mengganggu daya tembus cahaya. Dan yang terakhir, bahan baku gelas mudah tergores. Selanjutnya ada penggunaan dan perawatan alat lab keramik. Peralatan yang terbuat dari keramik diantaranya ada yang pertama cawan. Cawan ini berfungsi untuk meletakkan bahan kimia yang akan dikeringkan atau dipanaskan di dalam oven. Yang kedua ada mortar dan alu. Mortar berfungsi untuk menghancurkan dan mencampurkan padatan, sedangkan alu berfungsi untuk menggerus padatan yang diletakkan pada mortar. Yang ketiga ada sendok atau spatula. Sendok ini berfungsi untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padatan dan dipakai untuk mengaduk larutan. Yang keempat ada funnel. Funnel digunakan untuk menyaring larutan kimia. Cara pemeliharaan alat laboratorium. Yang pertama, setiap selesai pemakaian, praktikan wajib membersihkan alat yang dipakai. Yang kedua, mengembalikan peralatan ke tempatnya setelah selesai praktikum. Yang ketiga, membersihkan meja dan lantai laboratorium. Dan yang keempat, mematikan peralatan yang berhubungan dengan arus listrik jika sudah tidak dipakai. Baik, untuk pemaparan dari kami sudah kami jabarkan. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat memberikan kita pemahaman terkait dengan materi yang kami sampaikan dan kami pelajari. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.